Baik, kita menuju ke informasi selanjutnya, Ustadz. Di Jombang, Jawa Timur, seorang pria paruh baya asal Kecamatan Ploso ditemukan tewas dalam kondisi membusuk di dalam rumahnya. Polisi menduga kematian korban diperkirakan sudah 2 hari. Inilah jasad Karyani warga desa Jati Gedong, Kecamatan Ploso, Jombang. Jasad Karyani ditemukan tetangga dekatnya dalam posisi tengkurap di ruang tengah dan tubuhnya sudah mengeluarkan bau busuk. Karyani yang sudah berusia 50 tahun ini biasa hidup sendiri di dalam rumah. Meski mempunyai istri dan 3 orang anak, namun istrinya bekerja di luar negeri sebagai TKW dan ketiga anaknya masing-masing sudah berkeluarga. Dari hasil identifikasi awal tidak ditemukan luka-luka atau bekas dari tindakan kekerasan pada tubuh jenazah. Dan keluarnya darah dari tubuh tersebut akibat pembengkakan yang diakibatkan dari usia kematian yang diperkirakan sudah 2 hari. Ditemukan tanda kekerasan atau gimana? Untuk sementara ini hasil dari baik itu yang dilakukan oleh pihak kedokteran Rumah Sakit Umum Ploso dan Inafis Polres, sampai saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan korban kita bawa ke Rumah Sakit Ploso, Rumah Sakit Jombang untuk kita laksanakan otopsi. Untuk mengetahui detail penyebab kematian, petugas identifikasi Polres Jombang yang datang ke lokasi kejadian langsung membawa jasad Karyani ke RSUD Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Ya, astagfirullahaladzim, miris sekali. Padahal korban punya istri dan 3 orang anak, namun naas di usia senjanya harus hidup sebatang kara. Ustadz, banyak anak yang menyia-nyiakan pahala merawat orang tua saat mereka masuk usia senja. Bukankah pintu surga paling mudah didapat dari restu orang tua? Bagaimana menurut Ustadz Atabik? Ya, betul Mbak Nurul Cinta, ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Orang yang punya orang tua, anak yang punya orang tua, dan ia mampu berbakti kepada keduanya atau salah seorang darinya, maka keduanya atau salah seorang dari orang tua akan menjadi penentu surganya kelak. Subhanallah, anugerah yang sangat besar dari Allah. Karenanya posisi orang tua adalah posisi yang tidak bisa disetarakan dengan siapapun. Sungguh keberadaan kita pula karena orang tua kita. Kita menjadi apapun adalah karena orang tua kita. Maka orang tua adalah menjadi surga kita. Orang tua adalah menjadi pahala kita. Bahkan orang tua adalah menjadi ridho Allah kita. Sehingga semua yang kita jalankan untuk orang tua, dari lisan kita, dari sikap kita, apalagi dari perbuatan kita, kita betul-betul menjaga dalam tanda kutip, jangan sampai melukai orang tua. Jangan sampai ada yang dikategorikan durhaka, menyakitkan, dan sebagainya. Karena khawatir ini berbuntut. Yaitu pertama, kita tidak mendapatkan surga Allah, na'udzubillah. Yang kedua, bisa jadi bahwa setelah kita melukai orang tua, menganiaya orang tua, wallahu a'lam, kita khawatir bahwa anak-anak kita pula bersikap sama karena kita tidak memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Orang tua ini adalah mahkota kita. Orang tua ini adalah segalanya dalam kehidupan dunia. Saking agungnya posisi orang tua, maka seluruh yang dikatakan oleh Allah dalam semua kebaikan, kata para ulama, untuk orang tua. Kebaikan secara lisan untuk orang tua lebih dahulu. Kebaikan secara materi untuk orang tua terlebih dahulu, apalagi usianya apabila menjelang lanjut, usia lanjut, mereka membutuhkan bantuan, pertolongan, sikap kelembutan, sikap manis dari anak-anaknya, sikap kebaikan. Itulah yang ditunggu. Karenanya ini adalah sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita mampu membahagiakan orang tua kita di dunia, membahagiakan orang tua kita di surga, dan kita termasuk yang dikategorikan oleh Allah amat sangat baik hubungan kita dengan orang tua, maka jadilah ridha Allah untuk kita para anak, dan juga surga Allah untuk kita yang mampu berbakti sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya kepada orang tua kita, insya Allah. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Ustadz Atabik, belakangan viral ada anak yang menitipkan ibunya ke panti jompo karena mereka sudah berkeluarga. Apakah tindakan anak ini bisa dibenarkan? Mungkin kalau kita berpikir secara positif, anak tersebut berpikiran daripada ibunya terlantar, Ustadz. Ya, memang hal yang sangat kita sayangkan sebetulnya.
Maksudnya adalah kita punya banyak opsi untuk membahagiakan orang tua. Sehingga pola yang terbaik adalah komunikasi. Yaitu bagaimana apa sesungguhnya nawaitu orang tua. Kita punya pengalaman, kalau orang tua kita sudah bahagia dengan kita, jangan sampai kita memberikannya ke panti asuhan atau panti jompo. Karena orang tua memang ingin bersama kita. Mungkin biasanya karena kita sudah berkeluarga, ada anak, mungkin ada keluarga dari yang lain, justru ini menjadi ujian kita. Mampu tidak kita merawat orang tua kita? Mampu tidak kita memberikan kebahagiaan saat ia membutuhkan kebahagiaan? Namun jika komunikasi berjalan dengan orang tua, dan orang tua ketika memilih, ini penting, ketika orang tua memilih di panti jompo, kita harus korek. Jangan-jangan orang tua sebetulnya ingin bersama kita, tapi melihat kita, ya sepertinya kita belum sungguh-sungguh mau bersama orang tua, akhirnya orang tua mengalah. Khawatir ketika ia mengalah, bukan karena itu pilihan orang tua. Jangan-jangan memang dia menghindari, menyusahkan diri kita. Dan itulah tipe dari orang tua mulia, orang tua soleh. Orang tua tidak mau menyusahkan anak. Tapi kita yang harus introspeksi. Kita yang harus lebih dahulu dalamnya hati orang tua. Dan itulah kenapa ada orang tua dan kenapa ada anak. Orang tua mengetahui dalamnya kita juga insya Allah mengetahui apa yang di dalam orang tua ini. Hati mereka sangat lebih bahagia. Meskipun keadaan mungkin di rumah tidak seperti keadaan yang bahasa kitanya ya mewah, ya, kemudian terpenuhi segalanya. Tapi yakinlah, orang tua bukan hanya membutuhkan asupan materi, pemenuhan materi, tapi ada pemenuhan kasih sayang, pemenuhan pendampingan, pemenuhan kedekatan, pemenuhan keakraban. Karena itulah dulu pun kita dekat, kita bersama dengan orang tua, saatnya kitalah memilih untuk dekat dengan orang tua kita semua, insya Allah. Insya Allah, luar biasa sekali. Sudah saatnya kita berbakti kepada orang tua. Kita tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua kita, begitu ya Ustadz. Apalagi kita ingatlah kembali ketika mereka mendidik kita, mengasuh kita pada saat kecil. Insya Allah.